الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله ولا شريك له. لا إله إلا الله ولا شريك له. اللهم أنت السلام. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan semangat di dalam menuntut ilmu, maka di dalam mempelajari ilmu harus belajar secara setahap demi setahap, atau dengan istilah tadarruj. Dan ketika memilih ilmu dan kitab yang dipelajari, itu dipelajari dengan dipilih yang sesuai dengan tahapan keilmuan kita. Karena ada sebagian orang yang memiliki semangat yang tinggi untuk belajar ilmu syar'i dan meraihnya, ia memulai belajar dengan kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, dan juga kitab Majmu' Fatawa karangan Ibnu Taimiyah, atau kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ingin menyelesaikan kitab-kitab besar tersebut dan juga kitab-kitab besar yang lainnya. Dia menyangka bahwa ketika bisa menghabiskan dalam sebulan atau 2 bulan akan menjadikan dirinya sebagai seorang yang memiliki ilmu yang luas dalam agama. Tetapi yang terjadi, jemaah sekalian, ketika dia sudah membaca kitab tersebut, maka dia akan dapatkan kesulitan-kesulitan di dalam memahami dan istilah-istilah yang berat di dalam kitab-kitab besar tersebut, sehingga akhirnya dia jenuh dan akhirnya kesulitan untuk mendapatkan ilmu, dan akhirnya meninggalkan belajar ilmu. Inilah kesalahan yang besar yang terjadi pada orang yang ingin mempelajari ilmu syar'i, tetapi kemudian dia melompat kepada ilmu yang langsung yang besar, sehingga dia terjatuh, sehingga hancurlah semangat dan keinginannya untuk belajar. Padahal seharusnya dia menapaki tangga itu satu demi satu, sedikit demi sedikit, dimulai dari kitab yang kecil, berpindah kepada pertengahan, baru kemudian sampai pada kitab yang besar. Barang siapa yang tergesa-gesa sebelum masanya, maka ia akan terhalang darinya dan tidak akan mendapatkannya. Kalau Anda bertanya kepada saya, kenapa Anda tidak bimbing kami untuk tadarrus dalam membaca dan menuntut ilmu, maka saya jawab, baiklah, dengan senang hati. Marilah kita perhatikan tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama adalah dengan mempelajari Al-Quranul Karim. Mempelajari Al-Quranul Karim dengan menghafalkannya, dengan memahaminya, dengan memperbaiki tajwidnya, halaman demi halaman, minimal 10 ayat, dan sebaiknya dia menghafal ya sedikit demi sedikit, ya itu akan menjadi hiburan dan penenang dalam hatinya. Kata Rasulullah SAW, man kana fi qalbihi laisa syai'un min al-Qur'an kana qal baitil harb. Atau kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang dalam hatinya tidak ada sedikit pun dari ayat Al-Quran, maka seperti rumah yang kumuh atau rumah yang rusak. Dengan adanya Al-Quran yang dihafal secara kontinu,
mengulangnya digunakan dalam sholat-sholat sunnah dan sholat malam, maka Al-Quran itu akan semakin kuat dan juga akan menambah semangat untuk menuntut ilmu yang lain. Kemudian yang kedua, ilmu tafsir. Ketika mempelajari ilmu tafsir, maka memulai dari ilmu tafsir yang sederhana, yang kecil. Ya, alhamdulillah di tempat kita ada kajian tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir yang masih termasuk yang ringkas, yang tidak berat. Tidak mempelajari tafsir yang berat, yang besar, seperti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya, atau tafsir Al-Qurtubi dan lain sebagainya yang lebih besar. Kemudian ketika mempelajari hadis, maka mempelajari dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang mewakili tentang hukum-hukum Islam dan dasar-dasar pengetahuan Islam. Dengan mempelajari syarah dari hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, seperti yang disyarah oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Kemudian juga Umdatul Ahkam, dan juga Bulughul Maram. Ya, alhamdulillah kita juga mempelajari fikihnya kitab Bulughul Maram. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah memahami fikih hadis secara tuntas dari kitab-kitab yang kecil tersebut, baru pindah kepada kitab lebih besar. Seperti Fathul Bari itu ada 13 jilid. Sementara kitab Bulughul Maram itu 1 jilid. Sehingga untuk pelajarinya kita lebih mudah. Kemudian ketika mempelajari ilmu tauhid, maka mulai dari buku kecil yaitu Ushulul Thalathah. Kemudian Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Rasyad karya Imam Al-Maqdisi. Kemudian nanti baru kitab At-Tauhid yang disyarah dengan kitab Qaul Mufid. Yang kemudian baru berpindah kepada kitab besar yaitu Aqidah Wasithiyah. Dan kita juga insyaallah sudah pernah membahas masalah kitab Ushulul Thalathah di tempat ini. Kemudian masalah fikih didahului dengan kitab Ad-Durarul Bahiyah karya Imam Asy-Syaukani. Kemudian juga bisa ya seperti Bulughul Maram, itu juga bagian dari kitab fikih, ya. Kemudian ketika mempelajari Sirah Nabawiyah, dimulai dari kitab Rahiqul Makhtum, ya, karya Imam Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, dalam 1 jilid dijelaskan dari Nabi sejak lahir sampai beliau meninggal dengan perjalanan-perjalanan yang dialami dalam kehidupan beliau. Ini Surah Nabawiyah. Jadi bertahap dalam mempelajarinya, yang dengan itu insyaallah akan mendapatkan ilmu yang luas dan mencakup dari kebutuhan-kebutuhan kita dengan ilmu syar'i. Kemudian juga biografi para ulama, kemudian juga mengenai dengan keimanan, ya, dimulai dengan adab membaca Al-Quran, At-Tibyan fi Hamalatil Quran, ya, karya Imam An-Nawawi. Kemudian juga bisa Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar Minhajul Qasidin ini ringkasan dari Ihya Ulumuddin, ya, karya Imam Al-Ghazali. Jadi kitab-kitab fikih, kitab akhlak, kitab yang kita pelajari itu dari perkara yang sederhana. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para ulama atau para ahli ilmu, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun.
Jadilah kamu sekalian sebagai Rabbani dengan apa yang kamu pelajari, dengan apa yang kamu ajarkan dan apa yang kamu pelajari. Dan para ulama menyebutkan Ar-Rabbani adalah alladzina yu'allimuna min sigharil ilmi qabla kibarihi, yaitu orang-orang yang mengajarkan ilmu dari perkara yang kecil sebelum perkara yang besar. Yang terjadi di masyarakat ketika mengikuti taklim, kajian-kajian, itu membahas perkara-perkara yang kadang jamaahnya belum ikut, ya, dalam perkara-perkara kajian yang sederhana, langsung ke perkara yang besar. Perkara besar yang disebutkan oleh para ulama adalah perbedaan pendapat para ulama. Seperti kitab Al-Mughni itu ada sekitar 15 jilid, itu menyebutkan perbedaan para ulama yang begitu banyak dalam masalah fikih. Kemudian juga seperti Fathul Bari ada 13 jilid. Itu disebutkan di situ ketika menjelaskan dalam Sahih Bukhari, dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani perbedaan-perbedaan para ulama dalam masalah kajian hadis tersebut. Dan juga berbeda yang berkaitan juga dengan firqah. Ya, firqah atau berkenaan dengan golongan-golongan, pembahasan tentang perbedaan golongan-golongan yang ada di masyarakat. Ini adalah ilmu besar. Kalau orang tidak memahami dari awal, yang akan terjadi adalah saling mencela, saling menjatuhkan antara satu dengan lainnya. Maka tentunya jemaah sekalian yang dibilang Allah SWT, tahapan mempelajari ilmu ini harus kita lalui. Dan itulah yang diajarkan Rasulullah SAW ketika mengajarkan para sahabat, mengajarkan ilmu-ilmu yang mendasar yang harus dipahami terlebih dahulu, baru kemudian kepada permasalahan-permasalahan yang berat seperti perbedaan pendapat para ulama. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kesehatannya. Wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.